lagi kalau bukan Sebanyak 40 komunitas pecinta sungai memperingati Hari Sungai Nasional yang diperingati setiap tanggal 27 Juli. Peringatan Hari Sungai Nasional ini dilaksanakan di salah satu aula Balai Besar Cimanuk Cisanggarung. Selain memamerkan berbagai produk dari komunitas pecinta sungai, untuk mengenalkan kecintaan sejak dini terhadap sungai, maka digelar pula lomba mewarnai tingkat sekolah dasar. Jangan dibuang sepanjang sungai, nanti alam jadi marah. Bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk memenuhi undangan kami baik secara online ataupun hadir secara langsung di kantor BBWS Cimanuk Cisanggarung dalam acara kegiatan Expo Masyarakat Peduli Sungai BBWS Cimanuk Cisanggarung tahun 2003. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami selaku penyelenggara melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara dalam memperingati Hari Sungai Nasional tahun 2003 yang diperingati setiap tanggal 27 Juli serta saling berbagi pengalaman kegiatan komunitas peduli sungai yang ada di wilayah Sungai Cisanggarung. Rangkaian acara ini terdiri dari lomba mewarnai, sarasehan, sharing pengalaman, dan pameran atau expo stand yang diisi oleh 10 KPS yang diharapkan dapat menularkan kreativitas dan keberhasilannya dalam menumbuhkan rasa kepedulian kita bersama-sama saling menjaga kelestarian sungai. Dapat kami laporkan secara keseluruhan peserta yang hadir ada 40 orang, Bapak. Hadirin sekalian yang saya hormati, terselenggaranya kegiatan ini berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Untuk itu, perkenankan kami selaku panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Dan kami mohon maaf apabila dalam penyambutan atau penerimaan kurang berkenan di hati. Kali ini ada narasumber yang dari luar WS Cimanuk Cisanggarung dan ada yang dari dalam WS Cimanuk Cisanggarung. Para komunitas yang bergabung sudah menjalin bersama dengan kami, komunitas yang kami banggakan dalam rangka peduli terhadap sungai. Bapak Ibu sekalian, Expo komunitas ini pertama kali seingat saya diadakan 2017 di Desember 2017. Waktu itu di Aula Universitas Sunan Gunung Jati, ahli kimia. Jadi nanti coba dilihat Pak Agus dan Prof Chandra, ini ada komunitas yang ekoenzim, itu bagaimana? Mohon masukannya di salah satu terobosan-terobosan yang dilakukan oleh mereka yang perlu kita dorong. Sekecil apapun inovasi harus dihargai. Ya. Kami menempatkan sebagai partner kerja dari KPS, sekecil apapun inovasi KPS, kami wajib mendorong untuk kemajuan bangsa dan negara ini, khususnya yang ada di wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung. Banyak lagi juga yang lain, Bapak, komunitas yang bergerak di literasi, perpustakaan, ada yang lagi juga bergerak yang di tempat lain yang pecinta alam, itu perlu kita dorong juga. Jadi pemikiran saya, dan mari kita rintis, salah satu ada komunitas yang care dengan mata air. Kita perlu melakukan inovasi terkait dengan tebing sungai, ya, tebing sungai.
kegiatan penanganan tebing sungai ini fiskal anggaran SDA itu tidaklah terlalu baik, artinya baik banyak ya dibandingkan dengan sektor pembangunan bendungan atau irigasi. Tapi kita harus dengan dana yang ada, kita harus melakukan perlindungan tebing sungai. Kami BPWS Mangun Sanggarung sudah melakukan perjanjian bersama dengan teman-teman Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada hari Senin kemarin. Ada arboretum di Garut dan nanti di Dharma juga kita akan buatkan persemaian khusus untuk tanaman konservasi tebing sungai. Karena institusi kami di sungai, di khusus tanaman-tanaman yang memang spesial untuk ditanam di tebing sungai. Doa dipimpin secara Islam bagi yang beragama ini untuk berdoa sesuai keyakinannya masing-masing. Khutbiyani kolab khilati. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan yang hadir di sini selalu mendapatkan limpahan berkah. Ya Allah, ilahi Rabbi, apapun yang kami lakukan saat ini semuanya semata-mata karena-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sementara itu, dipamerkannya beberapa produksi yang dihasilkan oleh para komunitas pecinta sungai ini menjadi forum komunikasi dan saling tukar inovasi di antara para pecinta sungai yang ada di bawah naungan Balai Besar Cimanuk Cisanggarung. Dari beberapa produk yang dipamerkan, salah satunya adalah beberapa karya yang memanfaatkan limbah yang ada, termasuk beberapa inovasi yang bisa bermanfaat. Tentunya kegiatan peringatan Hari Sungai ini menjadi sebuah harapan baru atas kepedulian dan kelestarian terhadap keberadaan sungai.
sehingga peran serta dari para komunitas pecinta sungai ini diharapkan menjadi dorongan bagi masyarakat sekitar pun untuk berperan serta aktif dalam menjaga kelestarian sungai. Jadi marah. Bumi go green, kita wujudkan bersama kelestarian alam untuk anak cucu kita. Bumi go green, bersih tu indah, gotong royong kita. Bumi go green. Selain berdiskusi dalam satu inovasi melalui saresehan, dalam kegiatan ini pun digelar lomba mewarnai tingkat sekolah dasar. Lomba mewarnai tingkat sekolah dasar ini sebagai wahana untuk mengenalkan kecintaan pada sungai kala usia dini, sehingga generasi inilah nanti yang ke depan bisa memahami dan ikut berpartisipasi dalam pelestarian sungai yang ada. Bumi go green, kita wujudkan bersama kelestarian alam untuk anak cucu kita. Bumi go green, bersih. BWS dan teman-teman KPS sewilayah Sungai Cimanuk Sanggaru. Dan yang seperti diharapkan, keberadaan saresehan dalam rangka peringatan Hari Sungai ini menjadi sarana komunikasi dan bertukar pikiran dari seluruh peserta yang ada, sehingga diharapkan akan menjadi agenda berkelanjutan sebagai bagian upaya nyata dalam memperingati, menjaga, dan melestarikan keberadaan sungai sebagai salah satu bagian penting dari peri kehidupan yang ada di negara kita. Kewenangan ini lebih berfungsi regulator, mengatur, memberikan rekontek izin itu. Ya, nah berbeda dengan konsesi itu diberikan satu blok, misalkan konsesi tambang, kelapa sawit, apa, jadi kasih. Nah, BBWN memang saat ini ya punya tiga peran. Nah, peran regulator itu mengatur, dalam hal ini kita membuat rekontek, ya, itu fungsi regulator. Terus ada juga kita memang beberapa kegiatan developer membangun, ya. Dan juga ada kegiatan kita operator di Satuan Kerja OG. Manakala tadi saya sampaikan dana di sektor sungai ini sangat terbatas dan kami melakukan inovasi dan juga masih belum terakar semua, dan pemerintah daerah ya punya anggaran lebih di sektor itu dan akan melakukan kegiatan di sungai yang menjadi kewenangan kita, itu sebenarnya ditempuh perizinan. Dan saya kira kami tidak akan mempersulit perizinan itu, bahkan kita percepat semua pun, apalagi ini pemerintah daerah dan pemerintah ya, itu Pak, karena nanti juga rakyat. Jadi artinya pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi itu bisa melakukan percepatan lebih di sungai yang menjadi kewenangan pusat. Ya, tapi ditempuh dengan mekanisme perizinan rekontek. Gitu. Jadi bedakan bahwa ini kewenangan pusat, ya BWS yang melakukan, nggak bisa. Rakyat yang di situ bukan rakyatnya BWS. Pada waktu urgent dan kabupaten ada dananya, misalnya ya bisa dilakukan itu. Ya, itu jadi penting. Jadi itulah perannya, dibedakan kewenangan dengan konsesi itu berbeda. Ini banyak pemahaman yang belum pas ya. Waktu saya pindah ke Solo pun juga sama ya. Jadi akhirnya bisa Pak, namun punya anggaran lebih, ingin membuat peralatan tebing di anak sungai ya, yang kami belum bisa mengcover ke situ karena keterbatasan, bisa ketemu dengan perizinan. Kita rekontek dulu ya. Ya, saya kira itu. Tadi yang terakhir itu yang mengenai arung jeram ya. Jadi
Jadi pemanfaatan arung jeram itu di luas sungai itu juga harus melalui izin, ya. Izin rekontek dulu terus izin. Saya kira kalau arung jeram itu tidak memakai air ya Pak ya, dia hanya tidak menghabiskan air hanya lewat sebagai media, itu relatif tidak sulit. Yang perlu kalau yang menjadi kami pelototin betul, hitung betul itu kalau ada orang minta air ngambil di PT itu betul-betul kita hitung raca airnya itu. Tapi kalau hanya memanfaatkan biasanya kadang-kadang saja bahwa di mana lokasinya nanti pada waktu musim hujan tingginya sekian, kemarau airnya sekian, itu kita pakai seperti itu ya. Termasuk membuat jembatan pun juga harus izin kami Pak ya, izin kami nanti tinggi jembatannya berapa yang kami izinkan, terus pilar jembatan kalau ada di tengah barisan pilar itu seperti apa ya. Jadi saya tuh sampai melihat satu jembatan yang betul-betul di sungai saya bedakan dengan jembatan yang di atas tol. Jadi saya sambil membuat satu gambaran egoisnya sebuah jembatan ya. Jadi jembatan yang di atas sungai, kalau jembatan agak lurus sungai agak miring, itu barisan pilarnya itu mengikuti arah jalannya itu Pak. Jadi dengan arus sungai dia tidak searah, agak miring, sehingga apa yang terjadi, arus banjir kebelok ke tebing saya tergerus. Tapi Bapak lihat tuh Pak, kalau Bapak naik tol atas ada jalan lagi, dia akan ikuti jalan yang di bawahnya. Jadi kalau jalan di jembatan di atas jalan itu ngikutin jalan yang di bawahnya, tapi kalau jalan di bawahnya sungai kadang tidak mengikuti aliran sungai. Ini yang saya namakan egoisnya sebuah jembatan. Itu saya foto, saya kasih judul egoisnya sebuah jembatan. Itu penting sekali, itulah pentingnya rekontek di kami. Boleh buat jembatan agar pagarnya ini gitu. Ya, itu penting. Jadi jangan teman-teman homebase dari KPS di mana plotting di situ. Terus nanti kalau teman-teman KPS sudah beraktivitas di luas sungai itu, sekiranya petugas kita digeser Pak, sehingga biar ada itu optimal, karena sangat terbatas sekali petugas kita dan belum bisa mengcover seluruh ruas sungai, baru sungai utama belum semua ya. Nah, nanti lokasi kritis Pak itu diplotting juga ke situ. Jadi pada waktu penanganan lokasi kritis itu kita harus melibatkan KPS terdekat dari situ. Ya, karena biasanya teman-teman OPD pelaksanaan kegiatannya bermanfaat. Jangan dibuang di selokan, apalagi di jalan-jalan. Jangan dibuang sepanjang sungai. Upaya kreatif yang dilaksanakan oleh Balai Besar Cimanuk Cisanggarung dalam rangka memperingati Hari Sungai Nasional ini dengan berbagai pendekatan dan melibatkan berbagai pihak tentunya menjadi satu harapan akan keberpihakan dan kesadaran dalam menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang menjadi anugerah kita sebagai bangsa. Gotong royong kita, bumi go green, bumi go green, kita wujudkan bersama kelestarian alam untuk anak cucu kita. Bumi go green, bersih itu indah. Gotong royong kita, bumi go green. Siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga dan melestarikan alam riang tersenyum ramah, kita rawat bersama-sama.
kita. Buanglah sampah pada tempatnya, kebersihan sebagian dari iman. Jangan dibuang di selokan, apalagi di jalan-jalan. Jangan dibuang sepanjang sungai, nanti alam jadi marah. Bumi go green, kita wujudkan bersama kelestarian alam untuk anak cucu kita. Bumi go green, bersih itu indah, gotong royong kita. Bumi go green. Keputusan lomba mewarnai tingkat sekolah dasar dalam rangka peringatan Hari Sungai Nasional dan Hari Anak Nasional tahun 2023 yang dilaksanakan di kantor Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, Cirebon 28 Juli 2023. Oke, juara 3 dari SD Negeri Karya Mulia 1 Kota Cirebon atas nama Sivana. Menghadapnya ke sana. Enggak jadi. SD Negeri Bima atas nama Deandra. Juara 2. Gambarnya sungai semua ya, Pak Kepala Balai ya. Terus bagus, nggak ada sampahnya Pak Kepala Balai. Itu sungainya bagus. Dari ini banyak. Atas nama dari SD dulu ya. Karang Yuda atas nama Hanaya Atalia. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. Dewan Juri 1 ya seperti yang ditandatangani, Juri 2 Yeni ditandatangani dan Juri 3 memang ditandatangani. Ini bukan menang kalah, tapi pengalaman. Dan keputusan Dewan Juri mengambil, karena susah ya, nggak mungkin juara 40-40-nya ya. Ya, nanti saya bikin lomba lah yang juaranya ada 40. Pengumumannya setahun sekali. Tepuk tangan dong untuk teman-teman kita dan untuk kita semua. Sebetulnya adik-adik semua juara ya, karena menjadi juara di keluarganya, sudah berangkat ke sini berarti juara. Difoto dulu, tepuk tangan. Nafas 7 hari. Terima kasih Bapak. Ya, Hari Sungai ini adalah bagaimana penting. Jadi kenapa 27 Juli? Karena 27 itu ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011 mengenai sungai, sehingga itu diperingati Hari Sungai. Nah, pada kesempatan ini juga beberapa hari sebelumnya kan juga ada Hari Anak. Jadi bagaimana juga generasi penerus kita itu mencintai sungai. Jadi lomba mewarna itu temanya juga sungai, alam. Intinya bagaimana kita memberdayakan masyarakat yang peduli terhadap sungai untuk menjadi agen perubahan. Itu jangka panjangnya seperti ini. Kesana aja nanti ditelepon. Andin, kesana aja nanti. Di BPS Sanggarung itu ada 25 daerah aliran sungai, sangat luas sekali dan tidak mungkin kami punya petugas tidak bisa mengcover semua. Kami perlu bergandengan dengan mereka. Untuk saat ini nih Pak, berapa persen sih Pak dari titik-titik aliran itu yang sudah bisa mampu ditangani? Masih relatif sedikit ya. Yang jelas dari laporan data kami itu ada 312 titik kritis yang belum bisa kami tangani, dan ini akan kami tangani dengan inovasi-inovasi tadi yang saya sampaikan.
dengan inovasi bagaimana perkuatan tebing tapi menggunakan tanaman. Namun tanaman masih kecil kita perkuat sebelum pada waktu banjir datang tidak hanyut itu, sehingga biarkan lebih bangun. Dan konsep itu juga paket karya Pak, yang kita harapkan nanti melibatkan masyarakat atau komunitas peduli sungai tadi. Pertama, semoga kedepannya khususnya aliran sungai yang dialiri khususnya BPWS Cimanuk Sukabumi, terutamanya itu di daerah kami ada sungai yang memang pada saat itu rawan sekali banjir. Mudah-mudahan kemarin sudah dapat senderan penanganan ya. Ada penanganan, alhamdulillah sudah mengurangi angka kebanjiran. Jadi tinggal kedepannya normalisasi, karena itu ada pendangkalan. Saya harapkan kedepannya ada semacam bersih sungai rutin. Rutin lah. Jadi mulai dari kita sisir dari hulu sampai ke hilir, insya Allah akan mengurangi musibah banjir. Kalau kesadaran warga desa bagaimana Pak? Kalau dari warga desa tentang sampah ini, khususnya desa kami itu untuk penanganan sampah sudah sangat efektif, tidak ada yang buang sampah sembarangan ke kali. Pelestarian alam untuk anak cucu kita. Dengan apa yang dicanangkan oleh Husbumi sejak awal, bahwa terutama dengan seni budaya adalah pendekatan paling baik untuk melestarikan lingkungan, karena bahkan yang dicanangkan oleh Husbumi Pusat, kita akan menanamkan pohon pusaka di seluruh Indonesia. Ini sesuai dan searah, terutama bukan hanya tanamannya, melainkan juga biota yang ada di sekitar lingkungan itu, baik sungai, tanahnya, makam keramat, dan juga laut, udara, bahkan kalau perlu visual pun kita harus ini. Tapi ini searah, tentunya ini menjadi lebih baik agar kedepannya kita menjadi bangsa yang menghargai ciptaan Tuhan, dimulai dari hal yang terdekat dari kita.